Pendemo kembali seruduk kantor gubernur dan balai kota. Pendemo yang tergabung dalam aliansi mahasiswa di Kota Ambon kembali menyeruduk dua kantor pemerintah daerah, masing-masing kantor Gubernur Maluku dan Balai Kota Ambon di Jalan Sultan Hairun, Jumat 23 Juli. Isu yang dikemas pendemo masih sama seperti aksi demo sebelumnya, yakni meminta pemerintah provinsi dan Kota Ambon menghentikan perpanjangan PPKM karena dinilai menyengsarakan rakyat. Di kantor Gubernur Maluku, pendemo meneriakan turunkan Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wali Kota Ambon Rizat Lohanapesi dari jabatan. Selain isu penolakan PPKM, pendemo juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran 700 miliar rupiah yang dipinjam dari PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI selaku pihak ketiga oleh Gubernur Murad. Pemberlakuan PPKM di Maluku diduga ada kaitannya dengan pencairan dan SMI tahap kedua sebesar 300 miliar rupiah dari dana 1 triliun rupiah yang sebelumnya sudah dicairkan. Hal ini disampaikan oleh Fadel yang merupakan salah satu orator. Di sela-sela aksi demo, mahasiswa juga mengkritisi sikap istri Gubernur Widya Murad Ismail yang berjoget tanpa menggunakan masker di salah satu acara beberapa waktu lalu yang viral di media sosial. Mahasiswa kemudian berjoget diiringi alunan lagu Bunga Namrole, menirukan aksi joget istri gubernur tersebut. Setelah merasa cukup menggelar aksi di kantor gubernur, mahasiswa kemudian beranjak ke Balai Kota Ambon, menyampaikan aspirasi penolakan terhadap pemberlakuan PPKM. Mereka meminta Wali Kota Rizat Lohanapesi untuk menghentikan PPKM karena dinilai menyengsarakan rakyat kecil, seperti pedagang, tukang ojek, tukang becak, supir angkot, dan lainnya. Rahmah Tia Belatu, salah satu orator dengan berapi-api meneriakan penolakan pemberlakuan PPKM yang dinilai menciptakan angka kemiskinan baru di Maluku dan Kota Ambon. Mungkin rumah, mungkin pinjam, mungkin aturan, mungkin tanah yang diterapkan di Maluku hanya digunakan untuk masyarakat miskin. Tapi kita masyarakat orang kaya tidak, lalu pejabat negara tidak, tangan-tangan, hukum di Indonesia, hukum sudah diimplementasikan dengan benar. Dalam orasinya, Rahmatia minta Pemkot jangan membuat masyarakat resah dengan berbagai bentuk kebijakan yang menguntungkan para pejabat, namun menyengsarakan rakyat kecil. Dari pantauan Demes Media Group di lapangan, tidak terlihat pengawalan dilakukan oleh polisi, seperti demo-demo sebelumnya. Di kantor gubernur, Satpol PP terlihat santai tidak melakukan pengetatan karena pintu gerbang ditutup. Demikian halnya di Balai Kota Ambon. Bertepatan dengan waktu sholat Jumat, puluhan mahasiswa itu kemudian membubarkan diri dan ramai-ramai menuju Masjid Raya Al-Fatah menunaikan sholat Jumat.